Kemudian memasuki acara inti yaitu penyampaian materi dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, selanjutnya saya mengundang Bapak Amin Patoni PhD selaku Ketua Jurusan Kimia untuk menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Amin Patoni, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Rizvidian Mohadi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen di jurusan Kimia Fakultas MIPA Unsud. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, dan sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kuliah umum pada bidang kimia anorganik. Jadi perlu kami sampaikan bahwa acara seperti ini merupakan acara rutin di jurusan kimia untuk menyelenggarakan kuliah umum dengan mengundang beberapa pakar dari luar institusi Unsud. Jadi dari berbagai institusi luar Unsud maupun kadang dari luar negeri. Untuk acara pada pagi hari ini dikoordinasikan oleh tim kimia anorganik. Jadi meskipun dalam suasana pandemi COVID-19, mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dan hikmat yang akan kita dapatkan pada acara pagi hari ini. Kemudian mudah-mudahan nanti acaranya berjalan lancar sesuai dengan tujuan kita semua dan dapat diambil ilmunya oleh para peserta yang terdiri dari mahasiswa maupun dosen baik di lingkungan Unsud maupun beberapa peserta di luar Unsud yang bergabung. Mungkin tidak panjang lebar dari saya dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kuliah umum ini saya buka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Amin Patoni selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas MIPA Unsud atas sambutannya. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib acara webinar pada hari ini. Yang pertama, peserta seminar wajib untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera untuk kelangsungan acara. Kemudian untuk pertanyaan dapat ditanyakan melalui room chat. Link daftar hadir atau presensi akan di-share 30 menit sebelum selesai, sehingga diharapkan para peserta mengikuti acara hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama, diharapkan seluruh audiens untuk menyalakan kamera. Oke. Sudah. Untuk screen foto bersama. 1, 2. Oke. Bentar. Kita sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Untuk seluruh dapat kembali menonaktifkan. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi dari Bapak Dr. Ernat Rizvidian Mohadi MSI dari Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Acara hari ini akan dipandu oleh seorang moderator yaitu Bapak Anu Riapanitra SSI MSc PhD. Sebelumnya izinkan saya untuk menampilkan kurikulum vitae dari Bapak Anu Riapanitra. Apakah sudah dapat terlihat di layar?
Belum. Belum. Share. Slide. Sebelum. Wait. Apakah sudah masih belum terlihat di layar? Belum terlihat presentasinya. Belum. Oh iya, sebentar. Iya. Mohon maaf, ini untuk ada kendala untuk penampilan kurikulum vitae dari moderator kita. Saya akan bacakan saja. Jadi moderator kita pada hari ini adalah Bapak Anung Ria Panitra, SSC, MSc, PhD. Bapak Anung Ria Panitra lahir di Purbalingga pada tanggal 30 Desember 1981 dan telah menjadi dosen tetap di jurusan Kimia Fakultas MIPA Unsud sejak tahun 2005. Kemudian beliau menamatkan studi S1-nya di jurusan Kimia Fakultas MIPA Unsud dengan tugas akhir pada bidang kajian kimia organik. Pada tahun 2007, Bapak Anung Ria Panitra kemudian melanjutkan studinya ke University of Tasmania, negara Australia, dengan beasiswa dari pemerintah Australia dengan tesis di bidang kajian organologam. Selanjutnya, gelar dokter diperoleh pada tahun 2019 dari Tohoku University Jepang dengan beasiswa LPDP dengan bidang kajian kimia anorganik lingkungan. Saat ini, Bapak Anung Ria Panitra mulai aktif kembali sebagai tim pengajar dan editor untuk jurnal molekul. Fokus penelitian Bapak Anung Ria Panitra adalah kimia anorganik lingkungan dengan pengalaman riset tentang katalis homogen, fotokatalisis, dan sintesis material secara hidroterma untuk material ramah lingkungan. Contohnya, material oksida logam untuk termokromik dan penyimpanan oksigen. Hasil penelitian Bapak Anung Ria Panitra telah diterbitkan pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, serta dipaparkan pada berbagai seminar nasional maupun internasional, dengan H-indeks Scopus saat ini adalah 5. Mengingat waktu, publikasi dari Bapak Anung Ria Panitra tidak akan saya bacakan satu persatu. Publikasi yang paling banyak disitasi termuat pada jurnal Angewandte Chemie International Edition dengan tema katalisis homogen palladium and heterosulfur karbena. Dan artikel terbaru pada tahun 2019 dan 2020 bertemakan hidrotermal sintesis senyawa termokromik, vanadium dioksida, serta fotokatalisis Ag3. Bersama tim bidang kajian kimia anorganik telah diterbitkan pada jurnal Nanoteknologi dan Material Letters. Demikian kurikulum kita dari moderator kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator, kepada Bapak Anung Ria Panitra. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Semoga suara saya terdengar baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Kimia Unsud, Bapak Amin Fatoni, Ibu Sekretaris Jurusan Kimia Unsud, Ibu Diandiana Ningsih. Yang saya hormati dan saya ucapkan selamat datang pada Dr. Rizvidian Muhadi dari Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati seluruh peserta dosen dari Universitas Jenderal Sudirman, jurusan kimia, maupun dosen tamu dari berbagai universitas yang hadir pada pagi ini, juga mahasiswa yang saya banggakan, mahasiswa kimia Universitas Jenderal Sudirman, serta mahasiswa tamu baik dari Universitas Sriwijaya maupun berbagai universitas lainnya yang hadir pada acara hari ini. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih bisa berkumpul pada hari ini walaupun mungkin di suasana yang kurang menyenangkan dengan adanya pandemi COVID-19. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja untuk acara pada hari ini adalah paparan dari Bapak Dr. Rizvidian Muhadi, dan sebelumnya akan saya sampaikan CV beliau.
Saya akan coba men-share screen. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Oke. Baik, saya akan bacakan. Baik, pembicara kita pada hari ini adalah Dr. der Naturwissenschaften Rizvidian Mohadi, SSI, MSI. Beliau lahir di mana Bengkulu ya pada 27 November 1977. Beliau telah menjadi dosen tetap di jurusan kimia FMIPA Universitas Sriwijaya sejak tahun 2005 dan beliau menamatkan studi S1-nya di jurusan kimia MIPA Universitas Sriwijaya pada tahun 2001. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di S2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2001 hingga 2004, mengambil bidang environmental chemistry. Selanjutnya, gelar doktornya diperoleh setelah masa studi 2009 hingga 2012 pada Inorganic and Applied Chemistry, Department of Analytical Chemistry of Heterogeneous System, Hamburg Universitat, Jerman. Dr. Rizvidian saat ini merupakan Kepala Laboratorium Kimia Anorganik jurusan Kimia FMIPA Universitas Sriwijaya. Tentunya beliau telah banyak menjabat ya di Universitas Sriwijaya. Untuk keahlian beliau adalah Strategic Environmental Assessment, Environmental Chemistry, Inorganic Material and Chemical Analysis, and Environmental Impact Assessment. Untuk saat ini pengalaman beliau dalam bekerja secara profesional sangat banyak yang mungkin tidak akan saya baca satu persatu. Penelitian beliau tentu telah didanai oleh riset funding ya, telah lolos dalam berbagai proposal riset. Saya akan bacakan yang terbaru saja, yaitu studi pembuatan kompos dari limbah padat, industri kayu sebagai adsorben logam berat dan material, pengendali lahan bekas tambang, dengan hibah penelitian kompetitif Unsri 2016 sampai 2019. Tak hanya dalam bidang penelitian, beliau juga banyak sekali track recordnya dalam bidang environmental work experience atau pekerjaan profesional dalam bidang lingkungan ya. Dari tahun 2013 hingga tahun 2020, listnya sangat panjang, saya hanya akan bacakan satu saja, mungkin contohnya yang terbaru, yaitu Ketua Tim Ahli Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu di Kabupaten Musirawas untuk tahun 2021 hingga 2026. Nah, kemudian dari list yang panjang ini kita beralih ke penelitian ya, publikasi. Untuk Dr. Rizvi sudah memperoleh H-index 5 dan untuk publikasinya sekali lagi sangat panjang. Di daftar ini saja mungkin tak kurang dari 113 paper yang sudah dipublikasikan baik dalam jurnal maupun proceeding baik nasional maupun internasional. Tentunya saya tidak akan membacakan keseluruhannya, saya hanya mungkin akan mengambil satu contoh saja, publikasi yang terbaru 2020, dan untuk 2020 ini saja daftarnya hingga mencapai 17 kalau nggak salah, sangat banyak. Saya akan bacakan satu yang terbaru yaitu Copper Aluminium LDH Rice Husk Biochar Composite for Enhanced Absorptive Removal of Cationic Dye from Aqueous Solution. Nah, ini diterbitkan di Bulletin of Chemical Reaction Engineering pada tahun ini. Demikian untuk CV yang bisa saya bacakan, dan untuk selanjutnya untuk Dr. Rizvi bisa mulai mengetengahkan materinya, dan untuk waktunya adalah sekitar 1 jam untuk pemaparan materinya, dan nanti dilanjutkan dengan 30 menit untuk tanya jawab. Untuk Dr. Rizvi mungkin apakah akan mempresentasikan PowerPoint-nya di-share sendiri? Iya, saya share sendiri aja, Pak. Oke, baiklah kalau begitu langsung saja waktu
Dan tempat saya persilakan pada Dr. Rizky. Silakan, Dok. Terima kasih pertama-tama Pak Anung Rian Panitra, PhD, selaku moderator pada kesempatan kita pertemuan hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Amin Fatoni, PhD, selaku Ketua Jurusan Kimia MIPA Unsur, dan Ibu Diana Ningsi, PhD, selaku Sekretaris Jurusan Kimia MIPA Unsur. Sebelumnya, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Ya? Belum, Dok? Belum ya, sebentar. Ya. Sudah. Sudah Pak ya, ini ya? Ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang kembali. Katakanlah kuliah umum ya, atau paparan saya pada pagi hari ini dengan judul pemanfaatan hybrid material anorganik, mikro atau nanostruktur untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan di lingkungan perairan. Adapun sistematika paparannya, saya sampaikan ada 3 bagian besar, yaitu latar belakang, kenapa penelitian ini dilakukan terkait dengan pencemaran lingkungan, kemudian fungsional material itu sendiri, yaitu bagaimana sintesis dan karakterisasi hibrid material anorganik, dan nantinya ada beberapa aplikasi secara umum untuk aplikasi material ataupun aplikasi di bidang lingkungan untuk bidang kimia anorganik. Adapun latar belakang permasalahan kenapa kita tertarik terhadap pengembangan material anorganik ini, sebagaimana kita ketahui bahwa adanya pencemaran oleh limbah zat warna, katakanlah di lingkungan, atau berbagai macam limbah. Kemudian ada juga limbah air asam tambang di daerah Sumatera Selatan, itu sangat banyak. Perlu diketahui bahwa sangat banyak tambang batu bara, ya, sehingga limbah air asam tambang itu menjadi sangat umum, karena dari sekian perusahaan mungkin bisa ribuan, hampir 2.500 konsesi tambang itu diperuntukkan batu bara dan minyak bumi di daerah Sumatera Selatan. Kemudian ada juga tersedianya limbah serbuk gergaji yang dikenal juga dengan limbah bio waste seperti itu. Serbuk gergaji ini dari industri, baik itu industri pulp and paper dan juga industri MDF ya, mix fiber wood katakanlah, atau industri kayu yang menghasilkan serbuk gergaji, baik itu dari debarking ataupun dari gergajinya itu sendiri. Kemudian tersedianya limbah cangkang, banyak sekali kita temui cangkang seafood, katakanlah ada udang, kepiting, yang kesemuanya itu belum begitu dimanfaatkan, sehingga kita mencoba untuk memanfaatkan
limbah-limbah bio-waste itu menjadi absorben ataupun supporting material sebagai nantinya katalis untuk mencoba menangani pencemaran lingkungan hidup seperti zat warna, ada berbagai macam tadi, air asam tambang, terutama kalau air asam tambang ini berupa pencemaran logam beratnya. Nah ini untuk air asam tambang, logam berat di lingkungan kita ketahui sangat berpotensi untuk menjadi karsinogenik di dalam tubuh kita, dan diantaranya kalau air asam tambang itu selain dari logam-logam berat berbahaya dan beracun, yang paling umum yaitu untuk air asam tambang adanya pembentukan Fe ya. Di sini kita lihat bahwa yang berwarna kuning ini adalah Fe, dihasilkan dari terbukanya areal tambang ya, karena ini yang warna hitam-hitam ini adalah tambang batu bara dan ini adalah lapisan besinya. Sehingga ketika terjadi hujan, maka air runoff itu akan membawa material-material terutama logam berat yang terekspos ketika aktivitas dari tambang. Dan itu tadi bahwa yang paling umum untuk air asam tambang ada yellow, dikenal dengan yellow boy karena berwarna kuning, kemudian ada warna putih, ini adalah aluminium ya pada pH sekitar asam. Kemudian ada juga mangan yang terbentuk oksidasi mangan di permukaan yang berwarna hitam. Sehingga ini sebenarnya sangat menjadi concern kita pemerhati lingkungan, terutama bagaimana mengatasi limbah asam tambang ini. Kemudian kita mencoba untuk memanfaatkan ya atau mensintesis fungsional material dengan metode green synthesized material, yaitu memanfaatkan bio-waste tadi, kemudian juga memanfaatkan clay material, kemudian selain daripada itu kita coba nanti untuk mensintesis material hibrid, baik itu nano atau mikrostruktur, sehingga bisa dimanfaatkan untuk fungsinya sebagai absorben, kemudian fotokatalis juga, ataupun pemanfaatan lain di lingkungan, terutama di lingkungan perairan. Kita ambil contoh yang pertama, katakanlah bagaimana kita memanfaatkan bio-waste serbuk gergaji tadi. Serbuk gergaji bisa kita manfaatkan sebagai bioabsorben dan juga bisa kita modifikasi menjadi biokatalis atau katakanlah material katalis. Kita ketahui bahwa di dalam serbuk gergaji terdapat selulosa, ya, selulosa yang kita bisa dapatkan melalui maserasi, ya, maserasi, di mana serbuk gergaji yang kita temui di sini karena berasal dari pabrik atau industri MDF itu berukuran sekitar 0,2 mikrometer sampai 2 mikrometer. Jadi sangat sangat halus ya, sangat halus sekali kemudian ini menjadi masalah lingkungan ketika musim kemarau. Kalau musim hujan tidak terlalu jadi masalah. Ketika musim kemarau maka ini berpotensi mengakibatkan debu dan kebakaran karena dia sangat ringan dan sangat mudah terbakar. Kemudian tadi limbah serbuk gergaji tadi kita maserasi dengan HCl. Kita variasikan misalnya dengan 1%, 3, 7, 11, kita cari yang optimum untuk mendapatkan konsentrasi selulosa seperti pada gambar spektrum FTIR di samping ini.
Biasanya gugus fungsional selulosa ya kita bisa perhatikan di daerah 1.300 sampai 1.700-an. Kemudian ini adalah di daerah 3.400 sampai 3.600 adalah gugus fungsional OH dari selulosanya. Kemudian kita juga bisa seperti saya sampaikan tadi bahwa menambahkan agen fotokatalisis di dalam selulosa yang kita dapatkan dengan bisa menambahkan titanium oksida, bisa juga dengan menambahkan zirconium oksida. Untuk mengetahui bahwa titanium oksida atau zirconium oksida kita sudah berada katakanlah di permukaan atau sudah terikat di permukaan selulosa, maka karakteristiknya adalah di daerah 1.000 atau di bawah 1.000 ya. Ini karakteristik bilangan gelombang FTIR untuk senyawa-senyawa anorganik. Sementara dari 1.000 sampai 3.000 katakanlah sampai 4.000 itu adalah karakteristik gus fungsional senyawa-senyawa organik. Keuntungannya adalah ketika kita mensintesis material komposit ini, kita masih mendapatkan di daerah terbukti dari daerah 1.000 sampai 500 cm-1 ini adalah untuk material anorganiknya yaitu TiO2 ataupun zirconium oksida. Kemudian gugus fungsional dari selulosa sendiri yang bisa dimanfaatkan sebagai absorben itu masih bisa kita dapatkan, yaitu gugus hidroksil, alkil, ya, kemudian ether, ataupun gugus fungsional lain berasal dari lignin ataupun penyusun dari selulosanya. Nah ini kemudian kita bisa manfaatkan. Kalau pemanfaatannya biasanya kita mencari dulu parameter kinetik, ya, yaitu variasi waktu, katakanlah, kemudian variasi konsentrasi awal dari logam ataupun material kita bisa dimanfaatkan untuk absorben atau absorpsi logam, bisa juga untuk pemanfaatan tadi zat warna, ataupun juga kita juga memanfaatkan untuk residu pestisida ya, seperti paraquat ataupun gromoxon seperti itu beberapa pestisida yang kita aplikasikan mencoba untuk diabsorpsi kemudian di fotokatalisis. Ini hasilnya ketika kita aplikasikan untuk kadmium ya, dengan laju absorpsi untuk selulos dan selulos titanium oxide bervariasi ya. Kemudian ini adalah isoterm Langmuirnya untuk memanfaatkan selulosa TiO2 sebagai absorben logam berat, katakanlah dalam hal ini kadmium, salah satunya adalah kadmium. Dan untuk melihat mekanisme pengikatannya, fungsional dari material kita, maka kita uji dia dengan desorpsi, dengan H2O, ya, H2O, kemudian dengan HCl, dan agen pengomplek EDTA. Dari sini kita bisa melihat bahwa mekanisme pengikatan pada selulosa untuk logam banyak didominasi oleh HCl, berarti ikatan ionik, sementara untuk selulosa TiO2 itu ikatannya adalah interaksi fisik lebih dominan, karena ketika dicuci dengan kalau dibilas dengan air, persentase kadmium yang terlepas itu bisa mencapai sekitar 60 sampai 70%. Ya. Sementara yang terlepas oleh mekanisme interaksi dengan pencucian dengan HCl itu sekitar 25%. Sehingga kita bisa simpulkan mekanisme interaksinya. Kemudian selain daripada itu kita juga
bisa memanfaatkannya untuk mencoba menangani limbah dari air asam tambang, ya, logam-logam yang sama dengan komposisi logam utama dari air asam tambang, yaitu logam Fe, ya, Fe, mangan dan aluminium. Maka absorpsi yang dihasilkan oleh selulosa bervariasi, ya, dengan parameter kinetika absorpsinya. Ini adalah lajunya dan kesetimbangan, sementara konsentrasinya bisa mencapai sekitar 25% terabsorb, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita mencoba untuk memanfaatkan material bio-waste yang lain, yaitu cangkang kepiting ataupun cangkang udang ataupun tulang rawan cumi. Yang ingin kita ambil di sini adalah struktur ataupun material kitinnya dan kitosan, karena kita ketahui kitin dan kitosan ini sebenarnya sudah sangat umum sekali sekarang dimanfaatkan di berbagai macam industri, mulai dari industri secara skala besar-besaran mungkin sebagai di industri farmasi, ya, industri obat-obatan. Kemudian yang raw kitin ataupun kitosan bisa dimanfaatkan di skala lingkungan. Ini kemudian kita coba untuk memodifikasi atau memanfaatkan cangkang kepiting tadi, kemudian cangkang udang ataupun tulang cumi dengan membuatnya menjadi hidrogel. Membuatnya menjadi hidrogel. Ketika dia kita buat menjadi hidrogel, berarti struktur dari ini struktur mula-mula, ya, kitosannya yang biasanya dia memiliki crosslink, ya, crosslink satu sama lainnya. Kemudian kita larutkan biasanya dengan HCl ataupun asam asetat anhidrat dengan konsentrasi yang rendah, ya. Kita akan mendapatkan hidrogel dari kitosan ataupun hidrogel dari kitin. Kemudian ketika dia sudah terbentuk hidrogel ini, maka kita tambahkan, kita dispersikan di permukaannya itu TiO2 ataupun material-material agen fotokatalisis, sehingga nanti hibrid material yang kita hasilkan bisa berfungsi tadi sama seperti yang selulosa, bisa berfungsi sebagai absorben untuk material-material yang diabsorb secara langsung, dan untuk material-material katakanlah zat warna ataupun limbah pestisida bisa dilanjutkan dengan fotokatalisis atau dekomposisi dengan fotokatalisis. Untuk eksperimental metodenya sama, ya, cangkang rajungan atau cangkang kepiting yang kita tadi dapatkan, kita keringkan, kemudian kita gerus, kemudian kita ayak sampai 80 mes, ya. Kemudian kita dapatkan serbuk cangkang rajungan. Kalau tulang cumi juga demikian, kita dapatkan, kita keringkan di bawah sinar matahari atau kering anginkan. Kemudian kita gerus juga sekitar 80 mes, kita dapatkan serbuk tulang cumi dan serbuk cangkang rajungan ataupun kepiting. Nah, kemudian kita buat atau kita lakukan proses untuk mendapatkan kitin atau kitosan sebagai senyawa aktif kita dengan cara melakukan proses deproteinasi, ya, kemudian demineralisasi dan deasetilasi. Yang pertama itu adalah demineralisasi untuk bio-waste dari cangkang rajungan atau cangkang kepiting, ya, cangkang udang. Karena apa? Untuk cangkang udang dan cangkang kepiting biasanya dia banyak masih mengandung mineral, sehingga kita lakukan demineralisasi, ya. Kita lakukan demineralisasi dengan HCl 1 molar, rasionya 1:10, kemudian dipanaskan, ya, melalui proses pemanasan. Kemudian setelah itu dilakukan,
kita saring, kemudian kita lakukan deproteinasi. Deproteinasi sama dengan AOH, ya, 1 molar rasio 1:10, dan disaring lagi. Kemudian setelah disaring kita dapatkan, kita lakukan proses selanjutnya, ya, yaitu deasetilasi. Nah, ketiga proses ini dilakukan tadi untuk cangkang udang, cangkang kepiting, bahkan ada juga penelitian yang menggunakan cangkang bekicot atau yang lain, terserah material apa yang di lingkungan kita kira-kira kesediaannya banyak. Kemudian kalau ini adalah untuk untuk tulang cumi, ya. Karena berbeda struktur kitin ataupun kitosan yang dihasilkan dari tulang cumi dan udang ataupun cangkang rajungan tadi. Karena untuk tulang cumi ini dia tidak membutuhkan proses demineralisasi. Demineralisasi untuk menghilangkan mineral tidak diperlukan untuk tulang cumi karena dia memang kandungan mineralnya sudah sangat sedikit. Hampir 80% dari tulang cumi itu adalah kitin sebagai material untuk mendapatkan kitosan. Jadi sehingga dilakukan deproteinasi, kemudian diasetilasi untuk meningkatkan rasio kandungan kitosan di dalamnya. Ini metodenya, ya. Kita dapatkan tadi kitin, ya, dari cangkang rajungan dan tulang cumi. Biasanya kita dapatkan 3 jenis ini, ada kitin alfa, ya, ada kitin beta, dan gamma. Yang membedakannya di sini kalau gammanya adalah untuk fungi, biasanya kitin yang sangat halus, dan yang di sini adalah yang kita dapatkan di sini adalah kitin alfa dan kitin beta. Yang membedakannya adalah jumlah crosslink dari struktur kitin yang kita peroleh. Tulang cumi dengan kitin beta itu memiliki crosslink, jumlah crosslink ikatan crosslinknya biasanya lebih sedikit dari yang alfa, sehingga tulang cumi itu biasanya lebih lentur, ya. Sementara kitin alfa dia memiliki karakteristik kitin yang lebih keras karena dia lebih banyak crosslinknya. Kemudian kita diasetilasi, kita dapatkan kitosan, dan kita tambahkan atau kita dispersikan senyawa-senyawa agen pengoksidasi untuk fotokatalisisnya, yaitu zirconium oksida ataupun titanium oksida, sehingga kita dapatkan, ya, nanokomposit kitosan, zirconium oksida dan titanium oksida, dan kita karakterisasi biasanya minimal FTIR, kemudian SEM-EDX, dan juga kalau kita mau lanjutkan bisa pakai XRD ataupun yang lain. Ini kita aplikasikan untuk degradasi metilen biru, katakanlah zat warnanya, absorpsi foto dari zat warna yang lain, ataupun absorben logam berat. Ini adalah spektra FTIR untuk tulang cumi dan rajungan yang masih raw, ya, belum diapa-apakan. Kemudian ini adalah kitosan. Bagaimana cara kita membedakan antara keberhasilan kita dari kitin menjadi kitosan? Maka kita coba hitung derajat deasetilasinya. Derajat deasetilasi menggunakan rumus persamaan ini, ya. Derajat deasetilasi yaitu 100 dikurangi dengan absorbansi dari spektra pada bilangan gelombang 1655 atau yang mendekatinya, karena bisa saja bergeser, misalnya jadi 1650 atau 1670, itu lumrah saja. Kemudian dibagi dengan absorbansi pada bilangan gelombang 3450, yaitu untuk OH-nya. Ini adalah gugus asetatnya, ini adalah OH-nya. Kemudian dikalikan 100 dibagi dengan 1,33. Kita dapatkan untuk ini yaitu derajat deasetilasinya untuk kitin 76,6. Sebenarnya ini sudah dapat diklasifikasikan sebagai kitosan, tetapi ada juga yang mengklasifikasikan kitosan itu pada derajat deasetilasi sampai 80. Sehingga kita lanjutkan untuk
deasetilasinya lagi. Ataupun kalau belum kita dapatkan derajat deasetilasi yang kita inginkan, kita lakukan deasetilasi ataupun deasetilasi berulang. Nah, kemudian setelah kita dapatkan kitosannya, kita tadi lakukan dispersi TiO2 ataupun zirconium oxide di permukaan kitosannya, kita dapatkan kitosan TiO2 tadi, cirinya yaitu dengan munculnya bilangan gelombang di bawah 1000 ya, karena ini karakteristik untuk material anorganik. Kemudian kita hitung derajat deasetilasinya yaitu dari gugus asetat dan gugus hidroksidanya pada 3400 atau 3600. Hingga kita dapatkan persen deasetilasinya ya, di sini sangat tinggi untuk ini adalah dari tulang sumi, yaitu 93,6% derajat deasetilasi, berarti menunjukkan persen deasetilasi kitosan yang sudah sesuai yang kita harapkan. Kemudian ini terus saja saya kira. Ini karakteristik pakai SRD ya, menunjukkan bahwa komposit membedakan antara komposit TiO2 kitosan pada gambar B ya. Gambar B ini karena beberapa puncak hilang karena dia sudah terdapat TiO2 di dalamnya. Sementara ini adalah kitosan standar atau kitosan yang belum dijadikan komposit. Ini adalah gambar dari SEM-DX kitosan hidrogel ya. Kita lihat bahwa di bagian permukaannya itu terdapat materi yang putih-putih ini adalah TiO2 ataupun zirconium oksida ya, dalam material kita, subjek kita. Kemudian kita lakukan perbesaran, ini adalah kitosan TiO2 dengan 1000 kali perbesaran ya, kemudian kalau kita perbesar lagi sampai 10.000 perbesaran, maka kita akan mendapatkan ukuran nano komposit kitosan TiO2 yang tadi kita karakteristiknya bisa jadikan sebagai absorben, dan senyawa aktif fotodegradasi atau fotokatalis TiO2 atau zirconium oksida itu berada di permukaan ini. Ini terus saja saya kira. Kemudian kita ujikan fotodegradasi pestisida paraquat di Florida ya. Ini persentasenya fotodegradasinya dengan variasi konsentrasi untuk 5 mg per liter itu sampai 60% bisa didegradasi ya. Kemudian semakin tinggi konsentrasinya, maka persentasinya menjadi menurun, tentu saja karena kapasitas absorpsi dan degradasinya terbatas ya, dari material kita. Ini fotodegradasi kalau tadi pestisida ini menggunakan fluorescent red, zat warna fluorescent red. Kita lakukan atau kita lihat variasi konsentrasinya sebagai kinetika reaksinya. Kemudian kita juga melihat untuk termodinamikanya. Kita lanjut saja ya. Sementara ini pemanfaatan dia untuk mengabsorb logam. Jadi kelebihan dari material hibrid ini karena dia memiliki kemampuan untuk absorpsi tetap masih dipertahankannya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk fotokatalisis untuk mendegradasi senyawa-senyawa pencemar di lingkungan. Kemudian material yang ketiga ya, kita manfaatkan berbasis clay, biasanya asam kita yaitu humin ya di sini. Humin, asam humat, dan pulpat ini adalah senyawa-senyawa yang banyak sekali di gambut. Kalau di Sumatera Selatan, karena kita ketahui banyak sekali gambut, kalau di daerah Jawa mungkin di daerah rawa pening ya.
ada banyak gambut dan bisa dimanfaatkan untuk diambil humin dan asam humat sebagai material untuk absorben kita. Ini adalah struktur dari asam humat, ya. Kemudian ini asam sulfat, dan karakteristiknya biasanya gugus fungsional inilah yang kita bisa manfaatkan untuk mengabsorb logam-logam berat ataupun pencemar lainnya, ya, di lingkungan. Kemudian kita juga manfaatkan juga huminnya. Humin itu adalah fraksi yang tidak terlarut, ya, di dalam asam ataupun basa. Kita dapatkan ini tanah gambutnya. Ini adalah humin. Dia tidak larut di dalam asam ataupun basa. Ketika kita larutkan di dalam ditambahkan NaOH, maka dia tidak terlalu terpisah. Kita dapatkan clay mineral humin. Kemudian kalau setelah itu kita saring, filtratnya kita tambahkan asam, maka karena asam humat itu dia larut di dalam basa tapi tidak larut dia tidak larut di dalam asam, maka kita dapatkan asam humat. Struktur yang lebih kecil lagi yaitu fraksi asam sulfat. Bisa kita manfaatkan ke semuanya, ini adalah sebagai fungsi absorben. Tetapi dalam penelitian ini sampaikan bahwa kita manfaatkan huminnya karena basisnya adalah clay mineral. Sama prinsipnya, yaitu kita desain, ya, untuk fotokatalisis menggunakan tambahkan TiO2 atau zirconium oksida pada humin di permukaannya, kemudian gugus fungsionalnya tadi kita manfaatkan langsung sebagai absorben. Mekanisme terbentuknya hibrid bisa dilihat di sini. Ini clay mineral, ya, tadi basis kita adalah humat atau humin, ya. Kemudian ditambahkan TiO2 atau zirconium oxide sehingga ini TiO2-nya berada di permukaan. Sehingga kelebihannya yaitu humin ataupun asam humat ini ketika dia disandingkan dengan TiO2, gugus-gugus fungsional yang berfungsi sebagai absorben itu bisa langsung dimanfaatkan sebagai absorben, dan TiO2 tadi bisa juga bisa langsung juga digunakan sebagai agen fotokatalis. Ini sama prinsipnya untuk HCl, ya, ada gugus fungsional anorganik dan ada gugus fungsional organiknya. Ini SRD-nya. Nah, ini adalah hibridnya, ya, tadi pada permukaan dikayah dengan TiO2 dan supporting materialnya adalah humin. Ini pemanfaatannya biasanya kita gunakan untuk menurunkan karena parameter dari pencemaran lingkungan itu biasanya tidak spesifik, ya. Biasanya untuk parameter kimia itu adalah COD-nya, kemudian BOD-nya. Maka hibrid ini fotokatalis TiO2 humin ini bisa digunakan untuk menurunkan kadar COD dari limbah cair industri tekstil, ya, karena biasanya industri tekstil itu dia zat warnanya yang banyak, maka bisa kita manfaatkan untuk itu. Kemudian basis yang selanjutnya untuk kita untuk sintesis, kalau tadi adalah menggunakan material-material alami, ini adalah hibrid material yang sintesis. Basisnya yang pertama kita gunakan bentonit dari alam, ya. Kemudian kita insersikan atau impregnasikan senyawa organologam atau organometalik, ya, di sini ada R3O OCH 6 kali H3H2O, ya. Kemudian mekanismenya adalah seperti ini. Bisa kita lihat bahwa
Materi bentonit ini adalah tipe mineral smectite, komposit dari aluminium ya. Ada unsur-unsur penyusutnya yaitu ada aluminium, ada Fe, Mg, Li ya, kemudian ada OH ya, struktur OH, kemudian lithium ya, golongan alkali ya. Dan dia memiliki rongga atau katakanlah di sini adalah layer ya. Layernya ini yang bisa dipertukarkan ion-ionnya. Biasanya kita aktifasi dulu ya, kita exchange, aktifasi, dan tujuan kita adalah menambahkan atau menambah jarak antar layernya atau basal spacingnya sehingga ini menjadi lebih besar basal spacingnya dengan menambahkan tadi senyawa organologam ataupun senyawa-senyawa lain. Katakanlah seperti ini ilustrasinya ya. Bentonit ini ada berupa kaolin, ada mica, ada smectite ya yang kita gunakan yang ini ya. Kemudian kita manfaatkan untuk disisipi atau diimpregnasikan atau diinsersikan material-material organologam. Mekanismenya bagaimana ini insersi organometalik komponnya ke dalam bentonit ya. Ini alami yang awalnya kemudian kita keluarkan dulu atau kita aktifasi dulu biasanya menggunakan asam ya. Kemudian kita insersikan ya, kita menggunakan asam basal ini ya. Kemudian kita insersikan senyawa kita ke dalamnya. Yang tadinya ini basal spacingnya kecil, kemudian ketika kita tambahkan atau insersikan senyawa organologam kita, maka basal spacingnya menjadi atau jarak antar layer, antar lapis ini menjadi lebih besar. Kemudian kita karakterisasi biasanya selain XRD ataupun FTIR, kita juga gunakan untuk menentukan porositasnya ya. Kita menggunakan ANOVA ya. Kemudian setelah dikarakterisasi bisa kita manfaatkan ya, sebagai absorben ataupun sebagai fotokatalis. Ini saya kira karakteristiknya sama ya untuk bentonit. Ada gugus fungsional ya kita manfaatkan sebagai absorben langsung ataupun insersi yang lain sebagai agen fotokatalis. Gugus fungsionalnya hampir sama ya, tinggal kita bandingkan saja hampir sama prinsipnya dengan yang tadi. Ini saya kira lanjutkan saja. Ini adalah aplikasinya untuk menyerap methylene blue ya, zat warna methylene blue ataupun bisa dimanfaatkan untuk absorpsi logam ataupun residu-residu pestisida. Kemudian material yang selanjutnya yaitu kita kalau tadi basisnya itu adalah bio waste, kemudian bentonit ataupun alam ya. Kemudian ini kita menggunakan hibrid atau sintesis hibrid material yang semuanya adalah material sintesis, yaitu menggunakan namanya hidroksilapis ganda ya atau double layer hydroxide ya. Strukturnya biasanya berasal dari logam ya, struktur utama dari logam, dan logam-logamnya itu biasanya memiliki beda keadaan bilangan oksidasi ya, 2 dengan 3 karena untuk menyusun struktur utamanya itu. Di sini kita ambil contoh bahwa kita mensintesis double layer hydroxide atau hidroksilapis ganda ya, dengan menggunakan MgAl, bisa juga dengan krom Ni katakanlah atau Fe3 dengan semuanya kita bisa coba modifikasi untuk menghasilkan hidroksilapis ganda. Kemudian kita interkalasikan anion polioksometalat di dalam tadi antar layer dari hidroksilapis ganda kita. Sama halnya seperti bentonit tadi ataupun clay,
maka di sini ada antar layer. Ini adalah struktur utamanya. Yang abu-abu atau biru ini adalah struktur utama. Maka kita bisa masukkan di sini, ya, di daerah sini, polioksometalat atau anion-anion yang lain bisa kita masukkan sebagai supporting material atau penyangga, atau bisa juga kita masukkan material lagi agen fotokatalis tadi, sehingga kita bisa aplikasikan dia sebagai absorben ataupun bisa juga sebagai agen fotokatalisis. Ini karakteristiknya, ya, karakteristik dari hidroksi lapis ganda menggunakan spektra SRD. Kemudian karena dia material padat dan cukup kuat, maka kalau kita ingin melihat berapa komposisinya atau dikomposisi menggunakan DTA, ya, ataupun TGDTA, bisa kita analisis komposisi material yang sudah kita hasilkan. Kemudian kita karakterisasi, ya, hidroksi lapis ganda kita. Ini adalah menggunakan ANOVA, ya, ataupun BET. Untuk hidroksi lapis ganda kita MgAl, ya. MgAl awalnya itu diameter porinya katakanlah 36, ya. Jadi porinya karena terisi polioksometalat jadi tinggal 6,5. Awalnya tadi luas permukaannya 23 meter persegi per gram, ya. Setelah diimpregnasi ataupun kita masukkan supporting material, dia menjadi 54 mg per gram, sehingga luas permukaannya menjadi lebih tinggi, dan ini menguntungkan untuk proses absorpsi kita ataupun proses fotokatalisis kita. Karena misalnya kalau kita aplikasikan untuk zat warna, maka karena zat warna itu sangat dipengaruhi oleh keadaan pH, maka kita harus mengetahui dulu kondisi PZC atau point zero charge dari zat warna kita. Tergantung misalnya apakah kita analisis zat warnanya itu zat warna yang aktif di keadaan asam ataupun basah. Dengan melihat point zero charge-nya, maka kita bisa menentukan kondisi optimum pada saat fotokatalisis ataupun absorpsi molekul-molekul absorban kita. Saya kira ini adalah aplikasi yang lain, metelen biru, ya, warna jingga ataupun warna yang lain. Ini adalah parameter kinetik dan termodinamika dari aplikasinya menggunakan hidroksi lapis ganda MgAl ataupun yang diinterkalasi atau diimpregnasikan polioksometalat di dalamnya. Nah, tadi adalah aplikasi kita di skala laboratorium. Kemudian kita coba untuk aplikasi langsung ke lingkungan, karena tadi di daerah Sumatera Selatan ada banyak sekali tambang, ya, terutama tambang batu bara, dan ini menjadi permasalahan lingkungan hidup yang sangat serius. Kalau kita pergi ke daerah-daerah itu hampir sama dengan keadaannya di Kalimantan Timur, ya. Beberapa waktu yang lalu sebelum COVID saya sempat mengunjungi juga di daerah Kalimantan Timur, Balikpapan, ya, Sanga-Sanga, Kutai katakanlah di sana, penuh dengan lubang-lubang galian tambang batu bara, karena rata-rata penambangan batu bara di Indonesia itu adalah open pit. Jadi dikupas top soilnya dikupas, dipindahkan, kemudian sampai terbuka ini adalah batu baranya yang ada hitam-hitam batu bara. Yang lebih bagus lagi adalah misalnya berada di dalam pit tambangnya. Kemudian yang menjadi permasalahan tadi sama, ketika terjadi hujan atau run off, maka hujan dan itu akan menjadikan mineral-mineral, karena karakteristik dari
tanahnya asam ya, mineral-mineral itu menjadi terbawa runoff dan menghasilkan air asam tambang. Penanganannya tadi kita bisa memanfaatkan biowaste sebagai sumber karbon, bisa kita modifikasi dengan agen fotokatalis, dan bisa juga kita gunakan langsung sebagai absorben di limbah air asam tambang itu. Mekanismenya ini mungkin bisa kita lihat bahwa sebagai sumber karbon, kalau dia limbah padat biowaste dari pulp and paper dan MDF ya, sumber karbon. Kemudian sumber karbon itu berfungsi untuk agen di dalam penanganan atau pengendalian, biasanya pengendalian pasif dari AMD ya, atau acid mean drainage, atau kita kenal dengan air asam tambang. Atau bisa juga kita modifikasi juga kita dengan pengendalian aktif dengan penambahan biasanya batu kapur ataupun basah ya, yang lain. Teknik pengendalian pasif biasanya kita gunakan tadi ya, kita tambahkan bio waste material kita yang sudah dimodifikasi ya, ataupun dilakukan maserasi, diaktifkan sehingga nanti dia bisa berfungsi sebagai absorben logam berat dan juga sebagai pengikat karena dia banyak mengandung karbon tadi. Biasanya lahan basah buatan ini dengan sistem penghasil alkalinitas sukesif ya, kita tambahkan juga agen alkali ataupun basah. Strukturnya kira-kira Suaranya hilang, Dokter Rizky. Baik, para peserta, sepertinya Dr. Rizky saat ini mengalami kesulitan untuk sinyal internetnya ya. Nah, maka kita tunggu saja beliau sampai beliau hadir kembali. Kami panitia sedang mengusahakan komunikasi dengan beliau. Ada apa? Apakah masalah sinyal atau masalah apa? Mohon ditunggu dan bersabar.
sambil menunggu, mohon peserta bersabar. Jadi suasana di sana sedang hujan ya, jadi mungkin sinyalnya agak terganggu. Terima kasih atas kesabarannya. Nah, sambil menunggu, terutama untuk mahasiswa, silahkan siapkan pertanyaan ya. Jadi Anda ikut di sini berkontribusi aktif terhadap diskusi. Monggo disiapkan pertanyaan terbaiknya. Silahkan. Bisa langsung ya di chat saja. Bisa melalui nanti sesi tanya jawab dengan mikrofon bisa, atau sejak sekarang saja pertanyaannya ditulis di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Terima kasih. Ya, selamat datang kembali Pak Rizvi. Mohon maaf tadi hujan deras sekali soalnya di sini. Kayaknya jaringan internetnya ya. Saya coba share presentasi lagi. Ya Pak, silakan. Itu sudah bisa kelihatan belum ya? Belum. Belum ya? Mohon peserta untuk mematikan mikrofonnya. Udah mulai kelihatan. Oke. Ya, kelihatan. Ini sebenarnya apa namanya tambahan aja sih. Apa namanya bagaimana menjadikan terutama peruntukannya sebenarnya untuk mahasiswa, bukan apa namanya bukan senior-senior kayak apa Anung ya. Mohon maaf karena tadi saya kira hanya berupa apa namanya kuliah untuk mahasiswa, bukan webinar dengan yang lain. Tapi tidak apa-apa, kita sampaikan sebagai wawasan saja. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Yaitu bagaimana kita apa namanya mengidentifikasi pencemaran di lingkungan perairan dengan memanfaatkan basis ilmu, katakanlah ilmu anorganik. Bagaimana kita mengambil contoh sampel katakanlah air permukaan yang baik ya, kemudian bagaimana perlakuannya itu juga akan sangat menentukan apa namanya hasil dari analisis kita di laboratorium. Karena walaupun kita sudah maksimal katakanlah membuat apa namanya persiapan material kita, absorben kita, tetapi kalau kita ambil katakanlah sampel di lingkungannya kurang tepat, tanpa menggunakan standar yang tepat sesuai dengan peruntukan analisis kita, maka analisis kita bisa saja keliru. Maka ada beberapa perlakuan yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, yaitu katakanlah apa namanya dipersiapkan, yaitu pendingin misalnya kalau untuk sampel air ya, kemudian ada penyaringan kalau kita mau menganalisis logam ya,
karena kalau tidak disaring sampel-sampel kita itu akan bereaksi dengan anion-anion ataupun komposisi dari TSS dan TDS yang berada di dalam sampel kita. Sehingga katakanlah Fe, logam-logam berat yang lain itu akan terabsorb, karena tadi kita ketahui bahwa clay, mineral, ataupun partikel-partikel anionik yang lain itu bisa mengakibatkan reaksi di dalam air sampel kita. Jadi kita mengklaim bahwa konsentrasi misalnya Fe-nya sebelumnya itu tinggi, kemudian setelah kita analisis rupanya rendah. Kita mengklaim itu rendahnya karena absorben kita atau hibrid material kita, padahal itu karena presipitasi ataupun proses-proses lain, itu redox yang berada di dalam air itu sendiri ya. Maka ini kita coba sampaikan. Ada bahan kimia untuk pengawet, biasanya kita gunakan ada HNO3 ya, kalau asam kita tambahkan HNO3, kemudian ada juga NaOH ataupun ada juga HCl, dengan harus menambahkan label ya. Semua bahan kimia usahakan di labeling, jangan sampai ada bahan kimia yang misterius baik itu di lapangan ataupun di laboratorium. Ini parameter uji katakanlah air. Kalau kita lihat di sini semuanya ini hampir semua ya parameter air permukaan, baik itu di dalam PP 82 2012 ataupun katakanlah kalau peraturan pemerintah yang lain. Kalau kita lihat parameter di sini hampir semuanya adalah anorganik. Dari beberapa parameter hampir semuanya anorganik. Paling yang tidak mungkin fisik saja, TSS, TDS ini kan fisik, kemudian BOD. Yang lainnya itu ini adalah parameter anorganik. Nah, menjadi suatu kebanggaan seharusnya mahasiswa-mahasiswa kita yang memilih kimia atau bidang ilmu anorganik, karena aplikasinya sangat dekat di lingkungan ataupun di kehidupan kita. Untuk analisis ion-ion ataupun logam-logam ini, logam berat ya, kemudian ada nitrat, nitrit, katakanlah ada cyanida, itu adalah basisnya adalah basis anorganik. Kemudian parameter air permukaan yang tadi kita jangan lupa untuk menambahkan label atau label sesuai dengan peruntukan analisis kita. Kemudian metode analisis samplingnya biasanya menggunakan SNI ya, kemudian menggunakan peralatan sampling, apakah itu Pandom ataupun Niskin water sampler, itu perlu kita lakukan, karena kalau secara sampling kita salah, otomatis hasil analisisnya juga nanti akan salah. Kemudian kita juga pertimbangkan curah hujan untuk di lingkungan ya. Kita pertimbangkan curah hujan kita sepanjang tahun, atau record misalnya kalau punya ya, record kita itu misalnya 5 tahun atau 10 tahun, maka kita akan bisa menentukan nasib katakanlah atau pergerakan senyawa-senyawa kimia di lingkungan. Kemudian curah hujan tadi kita bisa kita ambil hujan rata-ratanya, kemudian pada daerah das atau subdas wilayah studi kita, misalnya kalau di Palembang atau Sumatera Selatan misalnya Sungai Musi, maka kita lihat curah hujan di subdas Musi misalnya. Kalau di sungai yang lain, maka kita lihat data ini bisa kita ambil dari BMKG. Kita bisa melihat curah hujannya, kemudian surface runoff kita bisa tentukan ya, curah baik itu dari data satelit ataupun data lain. Sehingga analisis kita bisa tentukan sepanjang tahun kita, maka kapan kita melakukan sampling, katakanlah misalnya di bulan April ya, di bulan April ataupun bulan Agustus musim kemarau, ataupun surplus ketika bulan November ataupun Desember. Dan ini fungsinya adalah bagaimana prediksi kita bisa, kalau dibilang tepat mungkin tidak, tetapi agar prediksi kita terhadap beban pencemar di lingkungan perairan itu
sedikit banyak lebih mendapati kondisi realnya. Karena apa? Akan terjadi pengenceran di sana, akan terjadi reaksi-reaksi kimia di sana, sehingga konsentrasi yang zat-zat pencemar itu bisa berubah sewaktu-waktu. Biasanya yang sangat berpengaruh itu adalah kondisi neraca air di lingkungan perairan. Nah, ini salah satu contohnya saja. Ketika kita ambil analisis kita, kalau satu sungai penuh, dari mulai ini adalah muara titik nol, ya, kemudian sampai ke hulunya sekitar 145 km, kita ambil sampling. Kalau di sini ada 15 titik sampling, ya, kita pakai speed, kemudian atau boot, ya, kemudian kita ambil karakteristik perairannya, agar kita bisa menentukan kondisi lingkungan perairan tempat wilayah studi. Tapi kalau misalnya kalau kita ingin menentukan satu titik di sini saja, maka kita harus melihat kondisi intake-nya berasal dari mana, kemudian output berasal dari mana. Bisa saja ini ada anak sungai atau yang lain yang mengakibatkan komposisi input airnya berbeda. Saya kira itu mungkin yang perlu kita lakukan, ya, di dalam pemanfaatan atau analisis di lingkungan. Akhirnya saya selaku pemateri pada hari ini mengucapkan terima kasih kelompok studi kimia anorganik jurusan kimia. Kebetulan saya sendiri adalah kepala laboratoriumnya. Ada juga kepala laboratorium riset material anorganik, dan kompleks itu ada Prof. Aldes, kemudian ada Ibu Nurlisa Hidayati, kami bertiga di bidang kimia anorganik. Kemudian ini anggota riset sekarang, ya, ada mahasiswa S3 2 orang, kemudian mahasiswa S2 ada 3 orang, kemudian S1 ada 2 orang sekarang. Kalau alumni mungkin sudah sangat banyak, bisa sudah ratusan orang yang lulus. Kemudian alumni S2 dan S3 baru sedikit, ya. Untuk S3 itu ada Dr. Tarmisi Taher, ini adalah alumni dari PMDSU, ya, sarjana doktor unggul dari Dikti selama 3 tahun, sekarang kerja di Jepang. Kemudian ada Dr. Luna Selain dan beberapa mahasiswa alumni S2. Kami mungkin kalau tertarik nantinya bergabung, dipersilakan. Mungkin tahun depan ada pembukaan PDMSU. Mudah-mudahan saya dan Prof. Aldes bisa menerima satu mahasiswa, jadi ada 2 mahasiswa S3 langsung, ya. Ada juga mungkin S2 atau S3 langsung dengan beasiswa PDMSU atau PMDSU, ya, dari Dikti. Saya kira itu paparan dari saya pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Anung Ria Panitra selaku moderator. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Rizky atas paparannya. Ya, menarik sekali. Kalau saya lihat tadi dari awal itu langsung, ini cakupan risetnya sangat luas, ya. Jadi mulai dari fotokatalitik, adsorben, kemudian dari yang alami biowaste hingga kemudian yang sintesis bentonit organometalik itu pun ada gitu. Jadi dan itu pun baru yang di level laboratorium, ya. Ternyata beliau juga meneliti untuk air tambang. Jadi di dunia nyata juga diteliti. Jadi kalau dilihat dari sini itu penelitian beliau memang sangat luas cakupannya, dan kalau menurut saya pasti akan banyak pertanyaan. Nah, tentunya kita semuanya bertanya-tanya, masing-masing mempunyai banyak pertanyaan yang akan kita diskusikan di sini, dan untuk setengah jam mendatang silahkan ditulis pertanyaannya, dan
sudah ada pertanyaan yang akan langsung nanti mungkin satu-satu akan dijawab oleh Pak Rizvi ya, Dr. Rizvi. Jadi langsung saja yang pertanyaan pertama dari Ades Oktaviani. Sejauh ini dari berbagai metode penanganan limbah yang sudah dilakukan, metode yang sekiranya paling baik metode apa ya Pak? Terima kasih. Silahkan. Oh, langsung saja ya? satu-satu. Oke. Okay. Terima kasih pertanyaannya dari Ades Oktaviani ya. Tadi pertanyaan memang sangat ini ya, apa namanya, kayak sapu bersih itu pertanyaannya itu, Pak. Menjadi pertanyaan kita juga, kira-kira dari berbagai macam metode itu apa sih yang paling tepat istilahnya? Metode apa yang paling tepat? Sesungguhnya ketika kita dihadapkan ya, misalnya permasalahan limbah atau permasalahan pencemaran lingkungan, maka kita harus runut dulu apa namanya sumbernya. Sumber limbah itu ada berbagai macam, ada anorganik, ada organik. Ya. Kalau apa namanya istilahnya, ada yang berbasisnya itu logam, ada yang berbasisnya katakanlah zat warna kan apa namanya strukturnya sintesis biasanya anionik ataupun baik itu anionik ataupun kationik, ataupun ada juga pestisida, ada sangat banyak. Kalau di daerah Sumatera Selatan juga ada banyak sekali apa namanya pencemaran, mungkin berasal dari industri karet ya, atau juga industri penyamakan kulit ya, yang mengakibatkan bau, kemudian kalau air itu menjadi sangat berwarna, beraneka macam warna. Nah, untuk menanganinya itu tentunya tidak apa namanya, kita harus selektif memilih metode penanganan. Jadi metode penanganan biasanya tidak bisa kita katakan absorpsi yang paling efektif. Tidak bisa demikian juga, karena tergantung dari jenis limbahnya. Tapi kalau kita contoh misalnya air asam tambang yang skalanya masif sebenarnya di Sumatera Selatan, di Kalimantan Timur juga kita hadapi permasalahan itu, karena itu akan mengekspos logam-logam berat ya. Mengekspos logam-logam berat ketika run off, maka logam berat itu otomatis akan masuk ke dalam badan air atau sungai lah katakanlah. Dan hampir di seluruh Indonesia katakanlah sungai itu masih dijadikan bahan baku untuk air minum. Airnya itu sebagai apa namanya intake atau raw water untuk PDAM di daerah-daerah. Sehingga apa, resiko pencemaran logam berat dari air minum juga kita sangat besar kemungkinannya, selain dari apa namanya katakanlah residu pestisida, residu pupuk dari pertanian yang terbawa oleh run off itu. Maka apa namanya, setelah kita mengetahui sumber pencemarannya atau jenis pencemarnya, maka baru kita tentukan metodenya bagaimana. Sebenarnya apa namanya, tetapi bukan dalam bahasannya kali ini, karena semula saya itu diminta sama Pak Roy Andreas ya, PhD, untuk menyampaikan apa namanya materinya anorganik. Waduh, saya anorganik, berarti semuanya itu basisnya anorganik. Kalau kita lihat juga bahwa ada metode yang lain sebenarnya, metode katakanlah apa namanya elektrokoagulasi. Biasanya kalau apa namanya penanganan suatu limbah tidak hanya satu metode absorpsi. Biasanya absorpsi itu adalah metode di apa namanya katakanlah di hilirnya pada konsentrasi yang sudah cukup efektif dia ketika dia apa namanya konsentrasi yang cukup rendah. Ketika konsentrasi yang tinggi, sangat tinggi katakanlah di hulunya, maka kita harus lakukan apa namanya tahapan-tahapan katakanlah koagulasi dulu, pengendapan, kemudian elektrokoagulasi seperti itu. Elektrokoagulasi ya dengan menambahkan potensial elektroda antara katoda dan anoda, apa namanya menghasilkan elektron dan mengakibatkan apa biasanya ditambah aerasi mengakibatkan apa namanya limbah-limbah tadi yang terlarut di dalam air, katakanlah dia terpresipitasi. Setelah presipitasi, konsentrasinya turun, baru kita lanjutkan ke tahapan penyaringan ataupun tahapan absorpsi.
sehingga kita hasilkan nantinya memang betul-betul air dari pengolahan limbah itu yang konsentrasi limbahnya sangat rendah. Mungkin seperti itu jawabannya untuk pertanyaan Saudara Andes atau Saudari Andes Oktaviani. Begitu Pak Anung. Baik, semoga Ades terpuaskan dengan jawaban dari Dr. Rizvi. Dan selanjutnya pertanyaan kedua masih dari Kimia Unsud angkatan 2017 atas nama Yusfirza Khairullah Ganda Sasmita mengenai penambahan agen alkali pada aplikasi penanganan air asam tambang di lapangan. Agen alkali yang ditambahkan pada proses itu berupa apa ya Pak? Bagaimana pengaruh penambahan agen alkali terhadap kinerja absorben? Dan apakah penambahan agen alkali tersebut tidak meningkatkan toksisitas air tambang dan menghambat kinerja absorben? Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ini lumayan banyak pertanyaannya. Oke. Terima kasih Pak Anung. Kembali lagi Justisia ya pertanyaan kalau tidak salah namanya tadi. Pertanyaannya, ini pertanyaannya sangat kritis ya, sangat mendasar istilahnya. Kok kenapa ditambahkan agen alkali ya? Penambahan agen alkali di sana tadi fungsinya yaitu untuk menjadikan tahapan awal dari penanganan limbah logam tadi menjadi dia pH-nya menjadi menjadi basa ya, ditambahkan alkali itu menjadi basa. Harapannya adalah di mana air asam tambang itu pH-nya antara 3,5 sampai 4,5 sangat asam, karena kita ketahui pada pH asam logam-logam itu dia terlarut semuanya. Jadi kita harapkan agar mobilitas logam-logamnya itu menjadi kurang mobile, jadi kita tambahkan agen alkali. Harapannya dia terpresipitasi sehingga kinerja absorben kita menjadi optimal. Karena absorben kita sudah dibantu terlebih dahulu tadi oleh proses penambahan alkali tadi dengan biasanya kalau penambahan alkali berarti ada gugus OH yang akan mengakibatkan menjadi logam-logam tadi menjadi terhidroksid ya. Kemudian dia akan terpresipitasi. Kinerja absorben kita menjadi lebih baik nantinya karena konsentrasi dari logam-logam pencemar dari dari air asam tambang itu sudah pada level memang kerjanya absorben. Karena kalau kita ketahui absorben itu kan ada dua tipe ya tadi. Ada yang berdasarkan porinya, ada yang gugus fungsionalnya. Tentunya kalau dia menggunakan gugus fungsional akan sangat terbatas gugus fungsionalnya yang aktif. Kalau dia menjadikan pori, kalau konsentrasi air asam tambang logam-logamnya sangat tinggi, maka porinya akan segera penuh. Maka tentu tidak begitu efektif proses absorpsi oleh absorben kita. Kita bisa juga tambahkan tadi dengan agen fotodegradasi atau fotokatalisis untuk mendegradasi atau mereduksi ya logam-logam katakanlah dari kalau dia krom 6 menjadi krom 3 yang kurang toksik, demikian seterusnya agar kinerja material hibrid yang kita sintesis itu menjadi lebih efektif. Jadi ada preventif ada pre-treatment dulu pada konsentrasi tinggi dengan biasanya penambahannya itu material alkali itu biasanya kapur ya, kapur Mg atau CaO ya, seperti itu biasanya limestone yang kita tambahkan karena ketersediaannya itu biasanya banyak dan cukup murah dibandingkan misalnya kita tambahkan material-material lain untuk bisa juga misalnya kita tambahkan polyaluminium chloride untuk agen presipitasinya. Tapi kan itu sintesis dan sudah mahal gitu ya. Lebih baik kita tambahkan kapur berupa garam kapur-kapur dari kalsium oxide seperti itu ya, itu akan meringankan biaya yang kita keluarkan. Saya kira itu mungkin Pak Anung mungkin yang bisa saya jawab.
Atau terjawab ya, atau berapa ini tadi? Kalau yang terlewat mohon di ini kan Pak, diinformasikan. Jadi ini tidak meningkatkan toksisitas air tambang Oh ya? iya. Oke. Untuk toksisitas jelas apa namanya ketika kita tambahkan biasanya logam-logam dari asam tambang itu kan dia toksik ketika dia mobile ataupun ketika ukurannya berada pada posisi yang kecil ya. Kalau katakanlah kalau kita bandingkan Fe2 dengan Fe3, toksiknya Fe3 ya. Ketika kita reduksi dia dengan apa namanya kita jadikan dia Fe2, maka dia akan less toxic. Kemudian tadi krom katakanlah, krom 6 jadi krom 3 dengan foto reduksi jadi krom yang apa namanya less toxic juga. Jadi penambahan penambahan material alkali itu justru mengakibatkan dia apa namanya tereduksi logam-logamnya sehingga kurang mobile dan dia apa namanya terpresipitasi sehingga penanganannya menjadi lebih mudah. Kalau dia sudah apa namanya menjadi plok ya biasanya kita lewatkan di sunbathing, kita buat kolam pasir seperti itu, kemudian dia akan apa namanya mengendap ya. Ketika prosesnya pengendapan terjadi, misalnya kita lanjutkan juga dengan apa namanya elektrokoagulasi. Nah, tinggal kita ambil menggunakan alat berat karena volume kalau di lapangan itu bisa apa namanya puluhan atau ratusan ton ya, bukan industri yang mungkin volume limbahnya hanya 5.000 meter kubik atau 20.000 meter kubik per hari, tapi ini volumenya sangat masif, apa namanya bisa berupa danau yang sangat besar seperti itu. Kita bisa gunakan proses itu yaitu elektrokoagulasi ditambah dengan apa namanya penambahan kapur ya. Kapur itu akan mengakibatkan logam-logam tadi menjadi kurang toksik dan dia terpresipitasi. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Ini sudah lengkap sekali jawabannya. Yus Firza semoga terpuaskan. Dan berikutnya saya akan menanyakan dari Yusuf Matinul Hakim, Kimia Unsut. Bahan impregnasi apa yang paling baik dalam penanganan limbah, Pak? Oke, terima kasih Mas Yusuf Matinul Hakim ya. Bahan impregnasi apa yang paling baik apa namanya untuk penanganan limbah? Sebenarnya kalau kita memilih bahan impregnasi kembali ya tujuan kita mengimpregnasikan itu untuk apa? Misalnya kalau tadi kita sintesis materialnya ataupun bisa juga material alam ya dari clay, maka kita tambahkan diimpregnasikan kalau apa namanya clay katakanlah agen-agen fotokatalis. Berarti tujuannya kita selain absorpsi dia nanti bisa memfotokatalisis limbah kita. Kita katakanlah limbah zat warna, maka setelah diabsorpsi dia masuk aktif ke muatan apa namanya absorben kita. Kemudian karena sebenarnya banyak juga yang berpikir negatif ya terhadap proses absorpsi. Kan proses absorpsi cuma ngikatnya saja, tidak menjadikan apa namanya limbah itu menjadi kurang berbahaya. Maka perlu kita lanjutkan dengan proses apa namanya fotodegradasi. Fotodegradasi maksudnya yaitu kalau dia zat warna ataupun residu pestisida katakanlah itu dia kita pecah atau kita apa namanya degradasi ya sehingga menjadi struktur-struktur yang sederhana yang tidak berbahaya lagi atau tidak toksik. Nah, kalau dia limbahnya logam, maka logam itu kita reduksi dia agar dia less toxic seperti itu. Jadi material yang kita impregnasikan tergantung dari kebutuhan kita untuk apa gitu ya. Tujuannya untuk apa. Jadi berbeda apa namanya zat pencemar, berbeda juga penanganannya. Tetapi tadi kalau untuk penanganan awal biasanya kita gunakan apa namanya presipitasi atau koagulasi ya. Koagulasi bisa menggunakan chemical coagulation, bisa menambahkan basah atau bisa menambahkan apa namanya agen koagulasi atau yang paling apa namanya
simpel sebenarnya elektrokoagulasi tadi dengan menambahkan arus listrik di dalam dua elektroda antara katoda dan anoda, dan itu dialirkan saja ya, air limbahnya cukup melewati anoda dan katoda ya untuk untuk mempresipitasikannya, sehingga setelah dia mulai terpresipitasi, konsentrasinya rendah tadi, kita aplikasikan dengan absorben. Karena untuk koagulasi ataupun elektrokoagulasi ini biasanya dia skalanya besar, ya. Tidak sampai ke struktur yang mikro seperti itu ya, yang untuk penanganan yang lebih lanjut maka kita aplikasikan tadi material absorben kita. Biasanya bisa dilakukan dengan metodenya membran ataupun penyaringan seperti itu, Pak. Demikian, Pak Anung. Ya, demikian. Oh ya, maaf, mikrofonnya belum nyala. Baik, untuk penanya, semoga Yusuf Matinul Hakim terjawab pertanyaannya. Dan selanjutnya, dari Rini Larasati, Unsud, ingin bertanya, mengenai fungsional material yang berasal dari bio-waste berupa kitosan atau kitin, bagaimana apabila kitosan tersebut dibuat menjadi material komposit, di mana komposit tersebut terdiri dari 3 material, dan salah satu materialnya adalah kitosan. Oh, jadi pertanyaannya, menurut Bapak bagaimana kitosan ini sebaiknya dicampurkan di awal atau di akhir pembuatan komposit tersebut, dan bagaimana pengaruhnya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya hari ini ya. Rini Larasati ya, kimia unsur. Bagaimana atau kapan terbaiknya pelaksanaan atau penambahan kitosan pada saat pembuatan komposit? Biasanya ya, kita harus melihat juga kitosan yang kita ini berasal dari kitosan apa, atau dari material bio-waste apa. Tadi ada berasal dari, katakanlah yang saya pakai tulang cumi, ada cangkang udang, ada cangkang kepiting. Perbedaan dari ketiga material ini kan dari strukturnya. Dari struktur, kalau kita membaca literatur, katakanlah kitosan dari atau kitin dari tulang cumi ini adalah strukturnya beta, sementara dari cangkang udang ataupun kepiting ini adalah alfa, karena dia lebih keras. Berarti dia masih juga dimungkinkan mengandung mineral ya, terutama kalsium. Kemudian ada banyak crosslink ikatan antara polimer struktur kitosan itu. Jadi penambahannya untuk kita membentukkan hibrid, kita tambahkan TiO2 atau zirconium oxide, yaitu pada saat mineralnya sudah kita hilangkan. Biasanya pada saat demineralisasi, ya, demineralisasi tahap awal itu sudah bisa kita tambahkan agen untuk fotodegradasi atau fotokatalis kita. Tetapi biasanya ya, karena kita menginginkan gugus fungsionalnya juga aktif sebagai absorben, maka kita lanjutkan pada tahapan deproteinasi ya, untuk mendapatkan kitin, katakanlah. Karena kitin lebih keras strukturnya daripada kitosan. Dan apabila ingin kita lanjutkan lagi, ini belum kita dapatkan hidrogel, katakan, atau belum kita dapatkan material yang sesuai kita inginkan kinerjanya, maka kita tambahkan proses selanjutnya, yaitu proses tahapan deasetilasi. Deasetilasi menggunakan tahapan deasetilasi, kita dapatkan nanti derajat deasetilasinya dengan cara menghitung, biasanya memang metode penentuan derajat deasetilasi ya, tadi dengan membandingkan gugus fungsional asetat ya, kemudian gugus fungsional OH-nya. Perbedaan itu dari bilangan gelombangnya, absorbansinya kita dapatkan, maka kita bisa tentukan kondisi material kita, supporting material kita, kitin atau kitosan itu sudah memiliki gugus fungsional yang cukup atau belum ya.
tinggal kita yang menentukan. Biasanya kalau kitin itu berubah jadi dikatakan kitosan apabila derajat deasetilasinya di atas 80% seperti itu. Jadi untuk penambahan untuk pembentukan material kompositnya tergantung dari kebutuhan kita lagi. Biasanya kalau dia sudah menjadi kitosan, dia sudah menjadi hidrogel ya ataupun gel ya, kandungan airnya tinggi, dan proses untuk untuk absorpsi biasanya memang sangat efektif. Tetapi kalau kita ingin memisahkan kalau kita sudah aplikasikan menjadi di limbah, untuk memisahkan dia itu akan sedikit sulit penanganannya karena dia tadi sudah menjadi gel. Berarti dia harus diendapkan lagi selanjutnya. Tetapi kalau dia material kita katakanlah kitin ya, bukan kitosan, kitin biasanya tidak membentuk hidrogel atau serogel ya. Itu akan mudah penanganannya. Mungkin tinggal kita saring ataupun kita lewatkan di dalam membran begitu, maka antara air dan material komposit kita itu akan segera terpisah. Tapi kalau dia sudah membentuk hidrogel, akan sulit untuk memisahkannya. Jadi tergantung dari tujuan kita. Biasanya kalau zat warna bisa menggunakan hidrogel ya, tetapi kalau untuk logam-logam berat biasanya kita gunakan cukup pada tahapan sampai ke kitin saja atau derajat deasetilasi kurang dari 80%. Begitu Pak Ano mungkin. Ya, terima kasih. Untuk Rini Larasati semoga sudah terjawab ya. Lumayan lengkap tadi, detail sekali jawabannya. Dan selanjutnya beralih ke Dwiki Sandi. Saya Dwiki dari Kimia Unsut, izin bertanya. Dari material yang Bapak gunakan untuk penanganan limbah, apakah ada perbedaan kinerja antara aplikasinya pada badan perairan yang mengalir atau badan perairan yang diam seperti danau? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan Diki Sandi ya. Pertanyaan yang cukup bagus. Saya kira karena tentu saja penanganan limbah ya ataupun pencemaran di perairan stasioner dengan yang continuous itu akan menghasilkan hasil yang berbeda ya. Untuk penanganan limbah katakanlah di kolam yang stasioner yang batch katakanlah ya, kalau di dalam laboratorium sistemnya sistem batch, ini akan tentu karena waktu kontaknya atau waktu interaksinya itu cukup biasanya ya, kita ambil waktu interaksinya cukup panjang, maka dia akan lebih efektif untuk absorpsinya. Tetapi ketika di dalam sistem yang continuous ya, mengalir atau flow seperti itu, atau kita ambil contoh kalau kita ambil skala laboratorium, kita masukkan material kita di dalam kolom ya, kemudian kita tuangkan ya, kita bandingkan antara feed sama outputnya, maka interaksinya itu kan hanya sebentar ya, mungkin katakanlah 1 sampai 2 menit. Kemudian kita dapatkan hasil di filtratnya, berapa pengurangannya, kita tentukan saja secara langsung ataupun tidak langsung. Maka itu akan berbeda penanganannya kalau kita sistemnya sistem batch, atau dikatakanlah tadi di danau. Kita ini kan saja di danau, tentu kalau di danau kan airnya itu katakanlah stasioner ya, tidak ke mana-mana gitu kan, katakanlah alurnya itu, maka tidak ada proses pencampuran atau homogenasi di sana. Tetapi kalau dia sistemnya flow ya, mengalir, itu akan menghasilkan hasil katakanlah yang berbeda tentunya ya. Kita bandingkan tadi kalau di dalam laboratorium sistem batch itu karena kita tambahkan biasanya shaker atau pengadukan, maka hasilnya lebih optimum daripada kita tuangkan saja katakanlah dalam sistem flow di dalam suatu kolom, maka kita bandingkan dengan
penanganan. Kalau air asam tambang di dalam kolam ya, di dalam kolam pit air asam tambang itu kita masukkan, makanya kita aplikasikan tadi menggunakan sistem artificial wetland atau kita buat susunan seperti ekosistem basah, di mana material kita itu disusun dengan penambahan alkali dan penambahan material kita, sehingga harapannya nanti logam-logam yang ada di dalam air asam tambang itu bisa terserap seluruhnya. Berbeda dengan kondisinya misalnya sungai yang mengalir. Kalau air sungai yang mengalir tentu tergantung debit ya, tergantung dari banyak faktor yang mempengaruhinya, flow-nya, kemudian flow rate-nya juga akan berpengaruh. Dan biasanya kalau untuk limbah-limbah yang langsung itu yang efektif sebenarnya menggunakan elektrokoagulasi, sehingga penanganannya lebih cepat, tetapi memang tidak tuntas, konsentrasinya masih cukup tinggi untuk aplikasi di lapangannya itu perlu ditambahkan dengan agen absorpsi ya, untuk ditambahkan absorben. Seperti itu mungkin jawaban saya untuk pertanyaan Diki Sandi, Pak Anung. Terima kasih, Dr. Rizky. Ya, sangat detail sekali Diki Sandi dan semoga bisa menjawab pertanyaannya. Dan sekarang kita beralih, masih ada? Ada. Alin Lutfiani dari Kimia Unsud. Izin bertanya, bagaimana cara penanganan sisa katalis atau adsorben yang digunakan supaya tidak menimbulkan masalah baru di lingkungan? Ya, monggo silakan dijawab. Oke. Terima kasih pertanyaannya Alin Lutfiani ya. Pertanyaan sekali lagi, wah ini saya bangga ini sebenarnya. Jadi kalau jadi dosen di Kimia Unsur ini pertanyaannya sangat kritis semua ya, sangat kritis dan mencerminkan bahwa memang advance ya pemahaman mereka. Jadi setelah kita sekian banyak memanfaatkan mensintesis material baik itu bio-waste ataupun sintesis material lain untuk aplikasi absorpsi di lapangan ataupun di laboratorium, bagaimana sih cara penanganannya gitu? Masa setelah diaplikasikan ini dibiarkan begitu saja gitu ya, ataupun justru hanya memindahkan saja kontaminan-kontaminan yang sudah diabsorb itu ke tempat yang lain gitu ya. Karena itu tadi saya sampaikan juga bahwa banyak juga yang pesimis terhadap metode absorpsi sebenarnya. Maka itu juga yang melatar belakangi mengapa kita absorben itu kita tambahkan agen untuk fotodegradasi. Kita agen fotodegradasi. Jadi kalau kalau kita tambahkan agen degradasi, berarti senyawa-senyawa yang sudah terabsorb tadi, kemudian dia terdegradasi, sudah tidak berbahaya lagi. Biasanya kita lakukan desorpsi ya, kita lepas atau rilis, lepaskan dari material kita molekul-molekul absorbat itu yang tidak berbahaya lagi, kemudian absorben kita ataupun material kita bisa digunakan kembali untuk aplikasi selanjutnya, berulang. Tergantung dari materialnya juga, ada tingkatannya ya, ada beberapa yang bisa kalau seperti polyoksometalat, LDH dengan polyoksometalat bisa sampai 5 kali, 6 kali, tergantung dari dari limbahnya juga. Kalau zat warna bisa 5 kali, 6 kali itu persen keberhasilan untuk fotodegradasi dan persentase kemampuan dia untuk mendegradasi itu masih sampai 80% ya. Tetapi kalau berbeda nanti kalau dia limbahnya itu adalah limbah logam berat. Karena materialnya itu adalah material padat logam ya.
sehingga ketika dia terabsorb, kemudian kita degradasikan dia atau direduksi agen fotokatalisisnya, maka tentu dia masih tinggal di sana. Nah, tentu kita lakukan pencucian juga. Pencucian biasanya kalau ikatannya itu adalah interaksi biasa, katakanlah, ya, bisa dengan air, kemudian atau kita bisa tambahkan dengan air temperatur di sana, dengan air hangat, katakanlah berapa persen dia terlepas, atau kita tambahkan asam, ya, untuk memutus ikatan atau interaksi antara absorben dan absorbat, atau kita tambahkan agen-agen penghelat yang lain kalau dia logam, sehingga terlepas dari molekul absorban kita dan absorben kita bisa dimanfaatkan kembali, seperti itu. Seperti itu mungkin jawabannya, Pak. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan, dan cukup banyak sudah pertanyaan yang diberikan, dan mengingat waktu setengah jam dari diskusi kita, itu sudah tinggal 3 menit ya. Jadi saya rasa mungkin untuk diskusi kita cukupkan dulu sampai di sini, dan sudah waktunya mungkin untuk ini ya, penutupan, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya mewakili dari jurusan kimia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran, kesediaan, dan juga paparan dari Dr. Rizvi ya, Pak Rizvi ya. Jadi terima kasih sekali, ilmunya sangat bermanfaat ya. Dan ya seperti yang saya sudah bilang, cakupan ilmunya sangat luas. Banyak sekali yang kita bisa pelajari di siang hari ini, dan semoga rekan-rekan mahasiswa baik dari Unsud, dari Universitas Wijaya maupun universitas lain yang menghadiri dari pertemuan hari ini juga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga sudah berpartisipasi dengan memberikan banyak sekali pertanyaan yang bagus ya, pertanyaannya bagus dan baik. Untuk selanjutnya, ya sebelum saya akhiri dan saya serahkan kembali ke MC, mungkin ada satu kalimat ya yang saya catat dari presentasi Dr. Rizky, yaitu suatu kebanggaan tersendiri bahwasanya jika kita meneliti di bidang kimia anorganik, karena aplikasinya itu ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, jadi ini yang buat teman-teman mahasiswa ya, jadi penelitian di kimia itu bukan hanya semata kerja lab saja, tapi juga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi dunia di sekitar kita, terutama di bidang lingkungan. Baik, selaku moderator, saya berterima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk acara berikutnya, penutupan saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rernat Rizvidian Mohadi MSI selaku pemateri pada hari ini, kemudian kepada Bapak Anuria Panisa, SSC MSc PhD selaku moderator pada hari ini. Sebelumnya saya memohon izin untuk mengambil foto kembali dikarenakan jumlah forum saat ini udah lebih banyak dari awal. Jadi untuk peserta webinar diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Oke, yang lain diharapkan untuk segera mengaktifkan kamera. Baik, akan saya segera ambil gambar. 1, 2, 3. Cukup, terima kasih. Seluruh peserta dapat kembali menonaktifkan kamera. Alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai kepada penghujung acara. Semoga seluruh peserta webinar dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Mengingat saat ini kita sedang berada di tengah pandemi, semoga kita selalu menjaga kesehatan dan patuh terhadap protokol kesehatan. Saya selaku MC mohon izin
Mohon maaf atas kata-kata yang berkurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.